Assalamualaikum sobat, selamat datang kepada para pecinta film. Di kanal ini, kami akan memberikan referensi tontonan terbaik dari seluruh dunia. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita bahas salah satu film terbaik versi Republic Movies berikut ini. The White Tiger adalah sebuah film karya Ramin Bahrani yang telah rilis di Netflix tahun 2021. Film ini diadopsi dari sebuah novel dengan judul yang sama, yang merupakan karya Arafin Adiga. Film yang dibintangi oleh Adarsh Ghuraf sebagai Balram, Raj Kumar sebagai Ashok, dan Priyanka Chopra sebagai Pinky. Film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang Balram Halwai, pemuda yang berasal dari keluarga miskin dari kota Laxmangarh, India, yang kemudian menjadi seorang pengusaha sukses di daerah Bangalore, India. Balram terlahir di tengah keluarga yang sangat miskin. Di rumah yang sangat kecil, ia tinggal bersama seluruh keluarga besarnya yang berjumlah 17 orang. Laxmangarh adalah desa kecil yang terletak di wilayah tambang batu bara milik tuan tanah yang nantinya menjadi majikannya. Balram kecil cukup cerdas. Saat seorang datang mencari siswa yang berbakat di sekolahnya, hanya Balram yang dengan lancar membaca tulisan tersebut. Balram kecil lalu ditawari sebuah beasiswa untuk bersekolah di New Delhi. Namun tiba-tiba semua cita-citanya itu hancur setelah neneknya menyuruhnya bekerja untuk menolong ayahnya, karena ayahnya tak cukup mampu untuk membayar setoran kepada tuan tanah. I never saw the inside of a school again. Ayah Balram bekerja sebagai pengangkut batu bara. Ia mengidap penyakit tuberkulosis, yang kemudian membawanya pada akhir hidupnya. Balram kini telah dewasa. Saat sedang bekerja di kedai teh bersama Kishan, kakaknya, ia melihat putra tuan tanah Ashok, yang baru saja kembali dari Amerika. Ia mendengar bahwa Ashok sedang mencari seorang supir. Ia kemudian berpikir bahwa ini adalah sebuah peluang untuknya keluar dari keterpurukan hidup. Balram kemudian merayu neneknya, untuk memberikan sejumlah uang yang akan ia gunakan untuk belajar menjadi seorang supir. Neneknya pun memberikan, namun dengan syarat setiap uang yang ia dapat harus disetorkan kepada neneknya. Tentu saja Balram menyanggupinya. Setelah belajar mengemudi, Balram kemudian mencari rumah sang majikan. Ia menawarkan diri dan sempat dihalangi oleh penjaga rumah. Namun karena Balram cukup cerdas, ia mampu meyakinkan tuan tanah itu untuk mempekerjakannya. Setelah Balram diterima, ia bekerja dengan sangat baik, namun ia selalu mengerjakan tugas tambahan di luar tanggung jawabnya, sedangkan Reza santuy bingit. Suatu ketika, ia melihat Reza keluar rumah. Karena rasa penasaran, ia mengikuti Reza dan ternyata Reza pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Di sana ia menyadari bahwa selama ini Reza telah berbohong kepada majikannya. Karena majikannya ini sangat membenci etnis Muslim, kini ia telah mengetahui kelemahan saingannya itu. Balram kemudian mengancam Reza, dan akhirnya Reza berhenti dari pekerjaannya. Akhirnya, kini Balram yang menjadi supir utama majikannya. Suatu saat, Wakil Perdana Menteri mendatangi rumah majikannya. Wanita yang selalu ia lihat di pamflet saat ia masih kecil. Ternyata usaha majikannya itu selama ini berjalan mulus karena menyuap pemerintah. Kemudian, majikannya ingin mencurangi pemerintah dengan mengalihkan dana suap kepada partai oposisi yang berada di New Delhi, yang pada akhirnya mengantarkan Ashok, Pinky dan Balram menuju ke New Delhi. Saat tiba di Delhi, Balram sangat terkesima melihat gedung-gedung tinggi, karena hal itu belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Setelah di Delhi, Balram sempat berkenalan dengan supir-supir lainnya yang berada di basemen apartemen. Salah satunya yaitu Vertiligo. Vertiligo mengajarinya berbuat curang, namun ia menolaknya. Hari ini ulang tahun Pinky. Ashok memberikan Pinky kejutan yang kemudian berakhir di sebuah klub untuk berpesta. Ketika pulang, Pinky memaksa untuk mengemudikan mobil. Sebenarnya, Balram tidak mengizinkannya, namun karena itu keinginan majikannya, dengan terpaksa ia merelakannya. Di saat itulah musibah terjadi. Dengan keadaan setengah sadar, Pinky membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Kemudian mereka menabrak seorang anak kecil di jalan. Ashok dan Pinky sangat panik.
Namun Balram menenangkan dan meyakinkan mereka untuk segera pergi dari lokasi kejadian tersebut. Dengan rasa bersalah dan haru, Pinky dan Ashok pun mengikuti usulan Balram. Keesokan harinya, ternyata Ashok telah menghubungi kantor polisi karena panik. Akhirnya majikannya dan Mukesh memaksa Balram untuk menandatangani surat pernyataan, yang isinya bahwa yang menabrak anak kecil itu adalah Balram seorang. Balram sangat sedih, namun ia tidak dapat berbuat banyak, dan dengan terpaksa menandatangani surat itu. Masalah berikutnya kemudian muncul, di saat Pinky mengatakan bahwa mereka tak membutuhkan Balram lagi. Hal itu membuatnya sangat sedih. Di saat itu ayahnya Ashok menendang Balram, dan seketika itu pula terjadilah keributan antara Pinky dan mertuanya itu. Pinky ternyata sudah lama muak dengan kelakuan keluarga Ashok yang berbuat tidak berkemanusiaan terhadap karyawannya, kemudian membuatnya harus pergi meninggalkan Ashok dan kembali ke Amerika. Kini Balram sudah sangat kesal dengan perlakuan majikannya kepadanya. Ditambah lagi, neneknya menyuruh sepupunya untuk ikut serta bersama Balram dan menitipkan pesan bahwa Balram harus menikah dengan wanita pilihan neneknya itu. Mulailah muncul ide gila untuk mencurangi majikannya. Ia teringat apa yang pernah diajarkan oleh Vertiligo kepadanya. Kemudian Balram memulai aksi kecilnya. Pertama ia membuat cek palsu, kemudian mencuri bensin dan menjualnya dan kemudian menjadikan mobil majikannya itu mobil angkutan turis. Saat tengah bekerja, ia mulai melihat peluang yang lebih besar. Balram selalu mengantar Ashok menyerahkan uang suap kepada orang pemerintah. Disitulah Balram mulai berpikir untuk mencurinya. Akhirnya ia mulai merencanakan untuk membunuh majikannya itu. Saat akan mengantarkan uang suap, di tengah jalan ia menghentikan mobilnya dengan alasan ban mobil bermasalah dan butuh bantuan Ashok. Saat Ashok keluar mobil, Balram mulai menghabisinya dengan membabi buta. Setelah Ashok meninggal, ia kemudian menyusul sepupunya dan mengajaknya untuk melarikan diri ke Bangalore. Saat tiba di Bangalore, mereka bersembunyi selama 4 minggu untuk menunggu situasi aman. Setelah dirasa aman, ia mulai keluar. Di saat itu ia melihat sebuah peluang bisnis yang cocok baginya. Kemudian membuka sebuah jasa jemputan yang ia beri nama White Tiger Driver. Dengan mengadopsi cara majikannya yang dulu, ia mendatangi kepala kepolisian dan menyuap mereka. Satu persatu saingan Balram pun tersingkirkan. Begitulah kisah kesuksesan Balram dalam membangun bisnisnya. Namun ia memperlakukan karyawannya dengan sangat baik. Ia tidak membedakan ras dan agama karyawannya. Ketika karyawannya mendapat masalah, ia bertanggung jawab dan menyelesaikannya. Kemudian Balram merubah namanya menggunakan nama bekas majikannya yaitu Ashok Sharma, dan film pun selesai. Semoga referensi film ini menambah daftar tontonan sobat sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa. I've made it. I've broken out of the coop.